Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKJ Jatingaleh. Apa kabarnya? Bu Ani berharap kalian menjawab luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, meskipun adik-adik saat ini berada di rumah masing-masing, kita tidak bisa berkumpul bersama di gereja, tapi kita tetap bersukacita karena kita boleh dipertemukan dengan sekolah minggu online. Adik-adik semua siap ya untuk memuji nama Tuhan? Ya, baiklah adik-adik, kita akan mulai ibadah pagi ini dengan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Ya, kita nyanyikan sambil berdiri. Ikuti gerakan Bu Ani ya. Yuk, semuanya siap. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nyanyikan sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik, kita sudah bernyanyi bersama Dari Terbit Matahari. Melalui lagu pujian ini kita diingatkan untuk memuji nama Tuhan. Memuji nama Tuhan itu tidak ingat waktu ya. Tidak harus pagi, siang, tapi boleh pagi, boleh siang, boleh malam hari ya. Setiap saat, setiap waktu kita boleh, justru harus selalu memuji nama Tuhan. Saat ini adik-adik, Bu Ani mau menyapa ya. Mulai dari yang jauh dulu. Dari Jojo, Selin, terus dari Selin itu ada Thomas ya. Halo semua. Nah, berikutnya yang rumahnya dekat dengan Bu Dewi ya. Ada Theo dan adiknya Lexi ya. Kemudian ada Ebert, ada Mbak Vira. Lalu ada juga nih Mbak Winsa dan adik-adiknya ya, Mbak Angel, Dik Valeri. Lalu ada nih keluarganya Kiki ya. Ada Kiki, Alea, Aurel, ada Mbak Ayu, ada David, ada juga Catherine. Halo semua ya. Lalu mana lagi ya? Oh iya tuh yang di daerah sana tuh seberang tol ada Sakaria, ada Megido, juga ada Kevin ya. Semuanya Bu Ani harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita mau sapa, Bu Ani mau sapa yang dekat dengan gereja. Yang paling dekat dengan gereja itu ada Mbak Fafa ya. Betul. Mbak Fafa, ada Mbak Divina dan adiknya ya, Divano. Juga ada Mbak Lala yang punya adik bayi ini ya sekarang ya. Nah, tak lupa pula Bu Ani mau menyapa Nara
dan juga Abram. Halo semua. Ya, sekarang beranjak ke adik-adik yang rumahnya dekat dengan daerahnya Bu Ani. Ada Satria, ada Mbak Maura, juga ada Mbak Renata ya, dan adiknya Nala. Dan tak lupa pula ada Mbak Ella, dan adiknya Caca. Lalu Fani ya, juga ada Mbak Olin. Halo semuanya. Ya, adik-adik, meskipun saat ini kalian beribadah di rumah masing-masing, tapi kita semua ini adalah anak-anak Tuhan. Kita semua bersaudara di dalam Tuhan Yesus. Baiklah adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan sekali lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Siap ya? Yuk. Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Tanyakan nanti sekali lagi. Dalam Yesus tahu saudara, dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Ya adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, yang nanti akan disampaikan oleh Pak Paulus. Nah, sebelumnya adik-adik mohon disiapkan Alkitabnya ya. Nah, nanti yang sudah bisa baca Alkitab, ikuti ya, buka ayat yang diminta, baca juga dalam hati atau tirukan. Dan buat adik-adik yang belum bisa membaca, simak dengan baik ya. Oke. Untuk firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, hari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, hari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Baiklah, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Paulus. Selamat pagi adik-adik. Kita pagi ini akan mendengarkan firman Tuhan. Yang pagi ini temanya adalah meskipun kalian kecil, kalian harus berani. Jadi meskipun kecil, tapi berani. Adik-adik pernah melihat gajah? Adik-adik juga pernah melihat semut? Kalau belum pernah ya gambarannya seperti ini adik-adik. Ini adalah gambaran seekor gajah. Dan
ini adalah gambaran seekor semut. Jadi gajah itu adalah binatang yang sangat besar adik-adik, sedangkan semut itu binatang yang kecil banget. Nah, ada kisah adik-adik di suatu hutan. Di suatu hutan itu tinggal koloni semut. Kita tahu ya adik-adik, kalau semut itu jumlahnya kan banyak. Mereka tinggal berkelompok, berkoloni dengan jumlah yang besar. Dan mereka hidup bekerja sama, rukun, dan saling membantu. Nah, suatu saat kehidupan mereka ini terusik oleh kehadiran sekawanan atau sekelompok gajah adik-adik. Nah, semut ini kan hidupnya di dalam tanah. Ketika mereka sedang melakukan kegiatan aktivitas hariannya, tiba-tiba gerombolan gajah ini atau kelompok gajah ini lewat di atasnya. Otomatis kan, wah, porak-poranda ya di dalam tanahnya. Akhirnya ketua kelompok keluar adik-adik, mencari gerombolan gajah tadi. Terus mengingatkan ketua kelompok ini, gajah. Nah, ini ketua kelompok ini mengingatkan, gajah, besok lagi jangan diulang. Kalau kalian melakukan itu, bergerak seenaknya, rumah kami di dalam itu hancur. Ini kelompok gajah diingatkan oleh ketua semut tadi. Tapi gajah yang merasa besar itu adik-adik tidak mau. Dia karena merasa besar dan kuat, dia menghina semut yang kecil. Nggak mau, ini kan hutan ini punyanya semua, bukan punya kamu, semut. Nah, akhirnya semut ngalah, masuk lagi. Keesokan harinya gerombolan gajah ini mengulang perbuatan yang sama adik-adik. Waduh, kalau begini ini gimana ini? Kita harus mengingatkan, kita harus memberi pelajaran sama si gajah ini. Betul, semutnya akhirnya berkelompok keluar. Ya, gajah merasa karena kuat, digigit semut kan tidak sakit, kulitnya kan tebal. Tetapi ketua semut itu sudah mengatur strategi bahwa mereka nanti akan menyerang dengan masuk ke dalamnya, masuk hidung, masuk telinga. Betul, ketika kelompok gajah ini datang, semut ini masuk menyerang ke dalam tubuhnya. Yang digigit bagian dalam kan lunak, sakit. Akhirnya gajah menyerah. Nah, adik-adik, kisah kita pagi hari ini juga berkisah hal yang sama adik-adik. Pak Paulus akan bercerita tentang seorang pahlawan Alkitab. Siapa kira-kira yang menghadapi orang yang jauh lebih besar dari dia? Nah, adik-adik pasti ingat ya, namanya adalah Daud, atau kalau orang Inggris nyebutnya David, gitu ya, seperti itu. Nah, Daud atau David ini merupakan tokoh Alkitab yang luar biasa. Dia juga nantinya akan menjadi sosok raja yang luar biasa. Nah, dia itu mengalahkan Goliat itu di usianya yang masih 12 tahun sampai 14 tahun ya, sekitar itu usianya. Itu usia sama kayak adik-adik yang sekolah minggu kelompok besar ya, masih kecil. Memang nanti ketika menjadi raja dia menjadi orang yang gagah perkasa ya adik-adik. Tapi ketika dia mengalahkan Goliat, dia itu masih posisinya masih anak-anak adik-adik. Nah, Goliat itu adalah panglimanya tentara Filistin. Dia adalah salah satu keturunan raksasa, tingginya hampir 4 meter, bisa dibayangkan. Sedangkan Daud itu adalah rata-rata anak biasa di orang-orang Israel. Jadi tingginya hanya sekitar 160-an atau 150-an, seperti itu adik-adik. Nah, kenapa Daud berani menghadapi Goliat? Sementara Goliat ini sudah membuat hati para pahlawan, para tentara Israel itu takut banget. Dia menantang dan tidak ada yang berani, termasuk Raja Saul sendiri. Kenapa itu adik-adik? Nah, kita akan lihat di dalam Alkitab. Silakan adik-adik buka di dalam Alkitab, di dalam kitab 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Kita akan baca ayat yang
ke-45, kemudian ayat 48 sampai dengan ayat 50. Mari kita baca. Jadi sudah siap? 1 Samuel 17 ayat yang ke-45, kemudian dilanjutkan ayat 48 sampai dengan yang ke-50. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Ayat 48 sampai dengan 50. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Jadi adik-adik, sekali lagi, kenapa Daud berani? Karena Daud merasa dan yakin bahwa Tuhan itu ada di pihaknya dan menolong dia. Dia berkata, "Aku akan mendatangi kamu dengan nama Tuhan." Sementara orang Filistin yang namanya Goliat tadi, yang tubuhnya besar kayak raksasa, dan memang dia itu keturunan raksasa, dia membawa pedang yang besarnya luar biasa dan tombak yang besarnya juga luar biasa, adik-adik. Tapi Daud tidak takut. Daud hanya bersenjata umban. Umban itu kayak kain itu yang diputar gini, kemudian dikasih batu, dilempar. Kalau di Indonesia lebih dikenal namanya ketapel, ya, kayak batu itu. Nah, itu Daud sudah menyiapkan, sudah mengambil batu yang terbaik dari sungai. Ketika orang Filistin maju menyerang dia, Daud juga maju sambil memutar itu senjatanya itu tadi, bandilnya itu tadi, kemudian dilepas, batunya nancap di dalam kepalanya sehingga robohlah Goliat. Dan hari itu kemenangan Israel menjadi luar biasa sekali, adik-adik. Itulah yang harus adik-adik ingat, bahwa meskipun adik-adik kecil, adik-adik tidak takut kalau Tuhan berada di pihak adik-adik. Dan dari pelajaran pagi hari ini, kita diingatkan, meskipun kita lebih hebat dari siapapun, kita tidak boleh meremehkan orang lain, kita tidak boleh sombong. Dan sekali lagi, meskipun adik-adik masih kecil, Tuhan itu selalu beserta adik-adik dan menolong adik-adik. Jadi ketika sekarang ini sedang musim pandemi virus corona, adik-adik tidak usah takut, karena Tuhan menjaga adik-adik. Adik-adik tetap harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh orang-orang dewasa, oleh iklan-iklan yang ada di televisi, bahwa kita harus hidup dengan hidup yang bersih, mencuci tangan, kemudian tidak usah bepergian kalau tidak penting, dan tidak usah bermain dulu di luar atau mengajak orang tua ke mall seperti itu. Jadi adik-adik bisa menjaga diri, sementara adik-adik juga dijaga oleh Tuhan. Demikian adik-adik untuk firman Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi ingat bahwa adik-adik selalu dijaga Tuhan, jangan takut walaupun adik-adik masih kecil. Salam, selamat pagi, dan sampai berjumpa di lain waktu. Adik-adik, kita akan berdoa dulu. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan juga adik-adik sudah bertemu dengan Pak Paulus, dengan Bu Ani, dan juga dengan Mas Yager.
dan adik-adik sudah merasa bahwa adik-adik selalu dibimbing oleh Tuhan, dan adik-adik yakin bahwa Tuhan selalu menjaga adik-adik terkhusus dalam masa pandemi ini. Mari kita berdoa menghadap Tuhan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kegiatan sekolah minggu pada minggu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih atas pimpinan-Mu sehingga kegiatan kami dapat berjalan dengan baik. Terima kasih atas berkat-Mu yang selalu Kau limpahkan untuk kami, untuk anak-anak sekolah minggu. Terima kasih atas hari-hari baik, atas kesehatan yang Kau berikan, juga atas rezeki yang Kau berikan untuk kami semua. Tuhan, kami juga telah menerima firman-Mu. Kami ucap syukur bahwa firman-Mu telah menyegarkan hidup kami, telah memberi pelajaran bagi anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, dan meyakinkan mereka bahwa mereka selalu Engkau jaga, bahwa mereka yakin bahwa Engkau menolong mereka dalam setiap keadaan. Bapa, kami percaya hari-hari kami akan Kau bimbing. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Bapa berkati. Jika di dalam pertemuan kami terselip pelanggaran dan dosa, kiranya Bapa mau mengampuni. Doa ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan pada kita bahwa meskipun kita kecil, kita harus kuat, ya. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah pada pagi ini. Sebelumnya Bu Ani mau menyapa, tadi lupa, Ken dan juga Zio ya. Selamat pagi buat adik-adik semua. Dan jangan lupa ya, nanti kalian ketik kehadiran kalian di komen YouTube ya. Ketik misal hadir spasi Zio, gitu ya adik-adik. Nah, saat ini kita mau mengakhiri ibadah pagi ini, kebaktian sekolah minggu ini, dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik semua. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin.